Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngabis Hijrah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang diberi berbagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang raja yang memiliki kekuasaan atas manusia dan bangsa jin. Bahkan nabi. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Bahkan Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk membantu membangun kerajaannya meskipun memiliki reputasi sebagai nabi yang mampu mengendalikan bangsa jin. Namun pada kenyataannya ada sosok jin yang berani mencoba menggoda istri Nabi Sulaiman. Bagaimana bisa ada jin yang bisa menghadapi Nabi Sulaiman? Apakah pada saat itu Nabi Sulaiman kehilangan kekuatannya? Jika demikian, siapakah jin yang berani menggoda istri Nabi Sulaiman? Baiklah, tontonlah video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Peristiwa di mana seorang jin menggoda salah satu seorang istri Nabi Sulaiman bermula ketika Nabi Sulaiman diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis. Kisah ini diriwayatkan oleh Said ibnu Abdul Arubah. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman diperintahkan supaya membangun sebuah Baitul Maqdis dengan syarat agar tidak terdengar suara besi beradu. Setelah mendapat perintah tersebut, Nabi Sulaiman mencoba membangun Baitul Maqdis, tetapi tidak berhasil. Syarat tersebut terlalu sulit baginya. Kemudian ada seseorang yang memberitahu Nabi bahwa ada yang mampu membangun Baitul Maqdis tanpa membunyikan suara besi beradu. Selama proses pembangunan, sosok yang dimaksud adalah seorang jin yang tinggal di Laut Cina yang disebut Syakir. Dia adalah jin yang jahat dan Nabi Sulaiman mencarinya. Benar saja, ternyata di tepi laut tempat tinggal jin tersebut terdapat sebuah mata air yang biasa dikunjungi oleh jin Syakir. Dari mata air itu diganti seminggu sekali dengan sebuah kamar. Kemudian pada hari berikutnya, jin yang diakui jenis Syakir tersebut kembali ke mata air yang telah berubah menjadi kamar. Jin berkata, "Airmu memang segar, tetapi kamu membuat orang yang sabar menjadi mabuk. Dan membuat orang yang bodoh akan semakin bodoh." Setelah meminumnya, jin Syakir pergi. Tetapi kemudian kembali lagi ke mata air itu. Merasa haus, ia berkata, "Airmu memang baik, namun bisa membuat orang yang sabar menjadi mabuk dan menambah kebodohan orang bodoh." Setelah itu ia meminumnya lagi, hingga terpengaruh oleh efek kamar tersebut. Maka kemudian cincin Nabi Sulaiman dipasangkan di antara tulang belikatnya. Hal itu membuatnya lumpuh dan kalah. Kemudian jin Syakir dibawa menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Kami diperintahkan untuk membangun rumah ini Baitul Maqdis dan dilarang menggunakan bahan besi yang mengeluarkan suara." Dalam pembangunannya, sebagai solusi, Nabi Sulaiman diminta burung hudhud untuk membawa telur-telur tersebut diletakkan dalam sebuah kotak kaca yang dirapatkan. Ketika induk burung datang, ia hanya bisa berputar di sekitar kotak kaca tersebut. Burung hanya bisa diam melihat telurnya, tetapi tidak bisa mendekatinya. Maka burung itu datang lagi membawa alat burung hudhud. Kemudian alat itu untuk memecahkan kotak kaca tersebut dan kemudian mengerami telurnya. Setelah itu Nabi Sulaiman menggunakan alat itu untuk memotong batu-batu tanpa suara. Dengan demikian, jin Syakir itu akhirnya tunduk dan mematuhi perintah Nabi Sulaiman. Dalam pembangunan Baitul Maqdis berkat kekuatan cincinnya, akan tetapi, jika memang begitu saktinya, mengapa Nabi Sulaiman pernah ditipu oleh jin hingga ada jin yang berani menggauli semua istri Nabi? Kisahnya bermula dari pencurian cincin Nabi Sulaiman. Meskipun Nabi Sulaiman memiliki 100 istri, salah satunya bernama Jaradah, yang istimewa di hatinya. Jaradah adalah istri yang paling dicintai dan dipercaya oleh Nabi Sulaiman. Setiap kali Nabi Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang memerlukan ketiadaan cincinnya, ia selalu melepaskannya, dan cincin itu ia titipkan kepada Jaradah, istrinya yang dipercayainya merawatnya. Suatu hari Nabi Sulaiman meninggalkan cincinnya kepada Jaradah sebelum pergi ke tempat buang air. Tiba-tiba setan menyerupai wujud Nabi Sulaiman muncul dan meminta kembali cincinnya. Jaradah yang tidak mengetahui bahwa itu adalah setan menyerahkan cincin tersebut. Ketika Nabi Sulaiman kembali, ia meminta cincinnya kepada Jaradah. Namun Jaradah menjawab bahwa ia telah memberikan kepada Nabi Sulaiman sebelumnya. Nabi Sulaiman menyadari bahwa cincinnya telah dicuri. Sejak saat itu Nabi Sulaiman merasa kehilangan arah dan kesaktiannya. Kemudian jin Syakir menyerupai wujud Nabi Sulaiman dan duduk di atas singgasana kerajaan.
Ujian yang dialami Nabi Sulaiman ini tercatat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya, kemudian dia bertaubat. Quran Surat Sad ayat 34. Syekh Muhammad bin Salih Asy-Syawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman mendapatkan ujian, yakni saat kerajaannya dirampas orang lain. Hal ini terjadi karena Nabi Sulaiman menikahi seorang perempuan yang disukainya, mengetahui bahwa perempuan tersebut menyembah berhala. Jin Syakir yang merampas kerajaan dan menguasai seluruh kerajaan Nabi tersebut. Setelah cincinnya dicuri, selain menggauli istri-istri Nabi Sulaiman, jin tersebut juga mengendalikan roda pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh Nabi Sulaiman. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya, tonton terus hingga akhir. Jin Syakir yang berhasil menyamar sebagai Nabi Sulaiman memimpin kerajaan dan mengatur segala urusan pemerintahan, serta menegakkan hukum-hukum. Namun, banyak rakyat yang memprotes keputusan-keputusannya. Dalam perannya sebagai pemimpin, ia bahkan dipandang sebagai Nabi Allah, hingga muncul pernyataan, sungguh Nabi Allah sedang diuji. Meskipun demikian, pemerintahan Jin Syakir tidak berlangsung lama, karena muncul seseorang lelaki dari kalangan rakyat Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan sebanding dengan Umar bin Khattab. Lelaki itu bertanya kepada penipu yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman, "Hai Nabi Allah, bagaimana jika seorang dari kami mengalami junub di malam yang dingin, lalu sengaja meninggalkan mandi junub hingga matahari terbit? Apakah menurutmu dia tidak berdosa?" Jin Syakir yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman menjawab, "Tidak." Jawaban itu semakin membuat lelaki tersebut curiga bahwa dia adalah jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Kemudian saat penyakit menyebar di kerajaan Nabi Sulaiman selama 40 hari, tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan cincinnya di perut seekor ikan. Nabi Sulaiman kemudian memanggil semua jin dan burung yang pernah bertemu dengannya, dan mereka semua bersujud hormat kepada Nabi Sulaiman, kemudian menuju kerajaannya di mana Syakir berada. Nabi Sulaiman, sahabat Nabi Sulaiman datang ke kerajaan itu dan memerintahkan penangkapan Syakir. Setelah ditangkap, Nabi Sulaiman menjatuhkan hukuman pada Syakir. Syakir dimasukkan ke dalam peti besi yang dikunci rapat dengan kep dari cincinnya. Peti itu kemudian dilemparkan ke laut. Cerita ini mencatat bahwa Nabi Sulaiman juga menundukkan angin yang sebelumnya tidak tunduk kepadanya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Quran Surat Sad ayat 35. Nabi Sulaiman yang terkenal karena kemampuannya menundukkan jin ternyata juga mengalami cobaan yang datang dari jin. Ini menunjukkan bahwa tidak ada luput dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semua sebagai manusia biasa. Baiklah, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.